Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional. Materi di kelas 10 matematika wajib ya. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah membahas tentang pertidaksamaan rasional. Kalau sekarang yang irasional. Di sini ada 4 jenis ya. 4 jenis pertidaksamaannya. Nanti cara pengerjaannya ada yang sedikit berbeda. Untuk bentuk yang pertama, di sini ada akar fx lebih dari atau kurang dari c. Maksudnya akar fx lebih dari atau kurang dari sebuah konstanta atau sebuah angka. Misalnya di sini ada untuk soalnya ya. Ada akar x min 1 kurang dari 3. Nah, ini kan fx-nya adalah x min 1-nya, c-nya ini adalah si 3-nya. Oke, ini bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang kedua, akar fx lebih dari atau kurang dari akar gx. Jadi yang pertama kan ini akar ya, sama konstanta. Kalau yang bentuk yang kedua sama-sama bentuk akar. Nah, di sini boleh lebih dari atau kurang dari. Akar fx lebih dari akar gx atau akar fx kurang dari akar gx. Jadi untuk contohnya, misalnya kita punya sebuah akar x plus 1 lebih dari sama dengan akar 2x min 3. Nah, oke, ini sama-sama akar ya. Yang pertama akar sama konstanta, yang kedua akar sama akar. Untuk jenis atau bentuk yang ketiga, akar fx kurang dari gx. Oke, untuk yang bentuk ketiga ini hanya kurang dari ya. Enggak, kalau yang 1, 2 kan lebih dari atau kurang dari sama aja. Yang bentuk kedua juga sama. Kurang dari atau lebih dari sama aja cara pengerjaannya. Untuk bentuk yang ketiga, akar fx kurang dari gx. Nah, untuk yang keempat bentuknya akar fx lebih dari gx. Nah, apa bedanya? Nanti cara pengerjaannya beda ya. Jadi yang bentuk ketiga misalnya ada sebuah akar x min 5 kurang dari sama dengan x min 1. Nah, ini kan yang akar fx ini yang akar x min 5. Untuk yang gx-nya ini kan sebuah ini ya, fungsi tapi tidak dalam akar. Oke, x min 1. Kalau yang di depan di dalam akar. Untuk yang bentuk yang keempat, di sini contohnya ada akar x plus 11 lebih dari sama dengan x min 1. Nah, ini yang nomor 1, 2, 3, 4 lebih dari atau lebih dari sama dengan sama aja ya, 1, 2, 3, 4-nya. Lebih dari boleh, lebih dari sama dengan juga boleh. Oke, jadi bentuk yang pertama sebuah fungsi fx kurang dari atau lebih dari sebuah konstanta. Bentuk yang keduanya sama-sama akar ya, lebih dari atau kurang dari sebuah akar. Bentuk yang ketiganya sebuah akar kurang dari sebuah fungsi gx ini ya. Untuk yang keempat sebuah akar lebih dari sebuah fungsi gx-nya. Nah, apa bedanya? Untuk cara pengerjaannya, nomor 1, 2, dan 3 ini sama caranya. Yang keempat sendiri yang berbeda. Untuk yang 1, 2, 3, cara pengerjaannya adalah yang pertama adalah dengan syarat akar. Syarat akar itu apa?
kan harus lebih dari sama dengan 0. Yang keduanya dengan cara mengkuadratkan. Oke, jadi yang pertama adalah syarat akar, yang kedua mengkuadratkan. Untuk yang jenis keempat ini, langkahnya juga sama yang pertama, yaitu syarat akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah keduanya ini yang sedikit berbeda. Langkah keduanya yaitu fungsi gx-nya ini harus kurang dari sama dengan 0 atau dikuadratkan. Nah, jadi biar nggak bingung, langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, oke, kita tulis dulu di sini. Tadi yang nomor 1, 2, dan 3, langkahnya adalah yang pertama syarat akar. Nah, ini HP1 ya, syarat akar. Yang keduanya dikuadratkan. Nah, kemudian untuk jenis yang keempat, langkah pengerjaannya yang pertama sama ya, syarat akar. Syarat akar itu apa tadi? Harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Untuk langkah yang keduanya ini, yang nomor 4, sedikit berbeda. Yang pertama itu gx-nya kurang dari sama dengan 0. Atau, nah ataunya ini bisa dituliskan pakai seperti huruf ini begini ya. Atau dikuadratkan. Nah, kemudian hasilnya itu gimana? Hasilnya itu nanti HP1 sama HP2 kita iriskan. HP1 sama 2 kita iriskan juga. Oke? Iriskan kalau himpunan seperti huruf N begini ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Ini yang pertama. Kita akar X min 1 kurang dari 3. Tadi ingat langkah yang pertama itu apa? Langkah pertama adalah syarat akar. Syarat akar itu apa? Lebih dari sama dengan 0. Nah, syarat akarnya itu di mana di sini? Kan X min 1-nya ya. Nah, kita ambil sini aja nih, angka yang dalam akarnya aja. Kan X min 1. Jadinya langkah yang pertama, X min 1-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi X-nya gimana? X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi plus 1. Nah, bisa ya langkah pertama. Jadi langkah pertamanya tinggal diambil angka dalam akarnya saja, yaitu kan X min 1. Nih, X min 1 keluar. Syaratnya apa? Harus lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi ini negatif 1-nya pindah ruas jadi plus 1. Langkah keduanya tadi apa? Dikuadratkan. Kanan dan kiri kita kuadratkan. Jadi kan di sini ada akar X min 1 kita kuadratkan, 3-nya juga kita kuadratkan. Nah, akar X min 1 ini itu kita kuadratkan, kurang dari 3-nya juga kita kuadratkan. Nah, bentuk akar kalau dikuadratkan kan tinggal apa? Akarnya saja yang kita coret ya cara cepatnya. Nah, sisanya apa? X min 1. X min 1 kurang dari 3 kuadrat. 3 kuadrat ini berapa? Kan 9 ya. Nah, masih ingat kan pelajaran bentuk akar ya? Nih, jangan bingung kalau ada akar sama pangkat, tinggal kita ambil angka di dalam akarnya aja. Kan misalnya kayak
akar 2 dikuadratkan. Kan sama saja dengan akar 2 dikali akar 2 ya, kan kuadrat. Jadinya akar 2 dikali akar 2. Sama dengan berapa? Kan sama dengan akar 4. Akar 4 itu berapa? Kan 2 ya. Nah, dari cara cepatnya akar sama pangkatnya kita coret, sisanya kan 2. Nah, sama-sama 2 kan? Nah, gitu. Jadi juga sama, akar sama pangkatnya kita coret, sisanya yang di dalam akarnya. Nah, selanjutnya kan di sini min satunya ya, kita pindah ruas ke kanan, jadi X-nya kurang dari 9. Min satunya pindah ruas jadi plus 1. Nah, jadi X-nya kurang dari 10. Oke. Setelah itu kita apakan? Kita buat garis bilangannya. Anggap saja lurus ya. Yang pertama, di sini ada angka 1 sama 10 ya. Jadi di sini ada 1 sama 10. Satunya ini kan lebih dari sama dengan, jadi selangnya tertutup atau kita urak-urak. Untuk yang kedua, kan X-nya hanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti selangnya terbuka. Kemudian kita lihat, kan X-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari berarti ke kanan ya. Kemudian yang kedua, di sini X-nya kurang dari 10. Kurang dari berarti kan arahnya ke kiri. Nah, tadi hasilnya apa? Kan HP1 dengan HP2 kita iriskan. Iriskan berarti yang keduanya sama-sama kena. Berarti kan yang pertama ini ke kanan, yang kedua ke kiri. Jadi tinggal kita arsir saja. Nah, di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya apa? Berarti kan X-nya lebih dari sama dengan 1 dan X-nya kurang dari 10. Nah, ini dia. X-nya lebih dari sama dengan 1 dan X-nya kurang dari 10. Oke ya, bisa contoh yang pertama. Jadi yang pertama tinggal syarat akar, yaitu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sama-sama kedua ruas kita kuadratkan. Kemudian kita buat garis bilangannya. Oke, kita lanjut nomor yang kedua ya. Atau bentuk yang kedua. Di sini ada bentuk yang fx lebih dari sama dengan gx. Atau akar fx lebih dari akar gx. Jadi, langkah yang pertama itu apa? Kan syarat akar ya. Syarat akar harus lebih dari sama dengan 0. Di sini kan ada 2 akarnya. Berarti dua-duanya kita kerjakan. Yang pertama, kan X plus 1 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya gimana? Nah, kan plus 1 pindah ruas jadi min 1. Atau, yang kedua di sini 2X min 3. 2X min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2X lebih dari sama dengan min 3 pindah ruas jadi plus 3. Untuk langkah yang kedua, kanan dan kiri sama-sama kita kuadratkan. Berarti kan di sini ada akar X plus 1. Kita kuadratkan. Harus lebih dari sama dengan akar 2X min 3 juga kita kuadratkan. Ingat, kan tadi kalau dikuadratkan tinggal diambil apanya aja? Angkai dalam akarnya. Kan akar sama kuadrat bisa hilang ya. Sisanya apa? X plus 1. Nah, lebih dari sama dengan, ini juga sama. Akar sama pangkatnya hilang. Sisanya 2X min 3. Nah, setelah itu tinggal kita kelompokkan. Variabelnya, yang ada variabel kita taruh ke sebelah kiri. Jadi di X, 2X pindah ruas jadi min 2X. Lebih dari sama dengan min 3. Nah, ini ada plus 1 ya, pindah ruas jadi min 1.
X dikurangi 2X jadinya min X lebih dari sama dengan min 3 min 1 jadinya min 4. Ini kan X-nya masih negatif ya. Biar jadi positif gimana? Kita bagi dengan negatif juga. Nah, jadi X-nya, ingat, pertidaksamaan kalau dibagi dengan negatif, maka tandanya akan berbalik. Lebih dari jadi kurang dari. Kan kanan kiri sama-sama kita bagi dengan min 1 ya. Nah, min X dibagi min 1 jadinya X-nya positif. Min 4 dibagi dengan min 1 jadinya plus 4. Tapi tanda pertidaksamaannya berbalik. Nah, setelah ketemu pembuat nolnya, kemudian kita apakan? Kita buat garis. Oh ya, di sini sorry, ini baru 2X lebih dari sama dengan 3. Jadi X-nya berapa di sini? Lebih dari sama dengan 3/2. Nah, sorry ya ketinggalan. Setelah ketemu semua pembuat nolnya, tinggal kita buat garis bilangannya. Di sini ada min 1, kemudian ada 3/2. 3/2 itu 1,5 ya. Kemudian 4. Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan semua, jadi selangnya tertutup atau kita urak-urak. Nah, sekarang kita tentukan daerahnya atau hasilnya. Pertama kan di sini X-nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, kalau lebih dari sama dengan min 1 berarti kan daerahnya ke kanan ya kalau lebih dari. Nah, kemudian yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Nah, lebih dari sama dengan 3/2 juga ke kanan juga ya. Nah, kemudian yang X-nya kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari berarti arahnya ke kiri ya. Nah, sekarang tinggal kita apakan? Kita iriskan ya. Nah, ini kan yang di sini cuma terkena 2 garis. Jadi otomatis bukan ya. Yang di sebelah kanan juga 2 garis. Nah, yang di tengah kan terkena 3 garis ya. Nah, jadi di sini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi kan X-nya di sini ya. Nah, tinggal dikasih tanda aja. Kan di sini selangnya sama-sama tertutup. Jadinya X-nya lebih dari sama dengan 3/2 dan X-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, ini dia. Bisa ya. Jadi yang pertama, syarat akar semuanya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Yang kedua, tinggal dikuadratkan. Setelah itu dibuat garis bilangannya. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Masuk untuk yang ketiga ya. Di sini ada akar fx kurang dari sama dengan gx. Jadi langsung saja yang pertama, syarat akar yaitu 4 min x harus lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi min x lebih dari sama dengan min 4. Atau x-nya kan di sini sama-sama negatif ya. Nah, biar jadi positif gimana? Kan dibagi dengan negatif 1. Nah, min x dibagi min 1 kan jadinya x. Pertidaksamaan kalau dibagi dengan negatif tandanya berbalik. Oke, jadi min 4 dibagi min 1 jadinya positif 4. Nah, ini syarat yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Tadi kan fx-nya ya lebih dari sama dengan 0. Sekarang yang gx-nya lebih dari sama dengan 0 juga. Kan jadinya di sini x plus 2 lebih dari sama dengan 0.
Jadi X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kemudian yang berikutnya kita kuadratkan keduanya. Kita kuadratkan ya. Nah, juga sama kita kuadratkan. Kan kalau dikuadratkan sama saja dengan dikalikan dengan bilangan yang sama ya. X plus 2. Nah, di sini ada akar sama kuadrat. Langsung saja bisa kita coret. Sisanya apa? 4 min X. Kurang dari sama dengan X dikali X kan jadinya X kuadrat ya. Nah, X dikalikan 2 adalah 2X. 2 dikalikan X adalah 2X. 2X tambah 2X sama dengan 4X. Atau biar nggak bingung, X kali 2 adalah 2X. 2 kali X adalah 2X lagi. 2 kali 2 positif 4. 4 min X kurang dari sama dengan X kuadrat. 2X tambah 2X jadinya 4X. Ditambah 4. Di sini ada X kuadrat ya. Biar nggak susah, kita pindahkan ke kiri. Atau kita tukar posisi ya, kanan sama kirinya. Biar gampang. Jadinya X kuadrat plus 4X plus 4. Kalau tukar posisi tandanya juga ditukar juga. Kurang dari jadi lebih dari sama dengan 4 min X. Setelah itu ruas kanan kita buat jadi 0. Jadinya kan X kuadrat plus 4X. X-nya negatif pindah ruas jadi plus X. Ditambah 4. Ini ada plus 4 pindah ruas jadi min 4. Lebih dari sama dengan 0. Jadinya X kuadrat plus 4 tambah 1-nya 5X ya. 4 dikurangi 4 kan 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan ya. X kuadrat plus 5X. Kalau kita faktorkan jadinya, atau X-nya kita keluarkan saja. Kan jadinya X dikalikan dengan X plus 5 ya. Nah, lebih dari sama dengan 0. Ini kan kalau kita kalikan ke dalam, X kali X jadinya X kuadrat. X kali 5 jadinya 5X. Jadinya X-nya, ini kan X-nya ada 2 ya. 1 dan 2 nih. X yang pertama sama dengan 0. Dan yang keduanya, ini kan X plus 5 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Plus 5 pindah ruas jadi negatif 5. Nah, jadi kan di sini ada 4 angka ya. Ada 4, min 2, 0, sama min 5. Setelah itu tinggal kita buat garis bilangannya. Nah, yang paling kiri ada min 5 ya. Min 5. Kemudian ada min 2. Ada 0 sama 4. Nah, ini tandanya pertidak sama. Nih, tanda pertidak samanya ada sama dengannya, berarti selangnya semuanya tertutup. Nah, yang pertama kita uji adalah yang ini dulu ya, biar gampang. Ada 0 sama min 5. Nah, di tengah-tengah 0 sama ini 0 ya, 0 sama min 5 ada angka berapa? Bebas. Misalnya ada min 2 nih, kita ambil aja min 2. Kita uji ya, daerahnya positif atau negatifnya. Di antara min 5 sampai 0, kita anggap aja ada min 2. Min 2 kalau dikuadratkan jadinya berapa? 4 ya. Ditambah 5 dikali min 2 kan min 10. 4 dikurangi 10 yaitu negatif ya. Nah, kan X kuadrat misalnya adalah min 2. Min 2 kuadrat adalah 4. Ditambah 5 dikali min 2 kan min 10. 4 ditambah min 10 kan jadi negatif 6. Jadi di antara min 5 sama 0 adalah daerahnya negatif. Nah, otomatis daerah yang kanan dan kiri bernilai positif ya. Tandanya ini ada apa? Kan lebih dari sama dengan.
Kalau lebih dari kita ambil daerah yang positif. Nah, jadi HP-nya adalah ke sini, ini juga ke sini. Setelah itu, yang di sini, yang pertama tadi, kan X-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kan 4 ya. Nah, kurang dari sama dengan, berarti arahnya ke kiri ya. Nah, yang selanjutnya, X-nya lebih dari sama dengan min 2. Nah, ini kan min 2. Nah, lebih dari berarti ke kanan. Nah, setelah itu, tadi kan ada 3 syarat ya. Ini syarat yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini baru 1, 2, nih 3. Syarat yang pertama adalah fx lebih dari 0. Yang kedua, dikuadratkan. Atau yang kedua harusnya gx lebih dari 0. Dan yang ketiga dikuadratkan. Karena ada 3 syarat, berarti kita pilih yang terkena 3 garis. Itu yang mana? Kan yang di sini ya. Nah, jadi HP-nya adalah, kan di sini ada X. Nah, di sini tandanya ada sama dengannya ya. Jadi begini. Nah, 4-nya juga sama. Nah, atau biar lebih jelas jadinya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Kita lanjut contoh yang keempatnya. Contoh yang keempat, di sini kan ada akar fx lebih dari gx ya. Nah, jadi langkahnya sama ya seperti yang pertama. Langkah yang pertama adalah syarat akarnya. Jadi x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi x-nya lebih dari sama dengan positif 3. Yang kedua, gx-nya, nah ingat, kan di sini akarnya lebih dari sama dengan gx. Jadi syaratnya apa tadi? Gx-nya harus kurang dari sama dengan 0. Nah, jadinya kan 5 min x kurang dari sama dengan 0. Jadi x-nya, jadi min x kurang dari sama dengan min 5. Nah, ini kan sama-sama negatif ya. Nah, kita bagi min 1 biar jadi positif ya x-nya. Min x dibagi min 1 jadinya x. Pertidaksamaan kalau dibagi negatif tandanya akan berbalik. Min 5 dibagi min 1 jadinya positif 5. Nah, setelah itu tinggal langkah yang ketiga, yaitu kanan dan kiri kita kuadratkan. Nah, di sini ada akar sama kuadrat. Langsung saja kita coret. Sisanya apa? Angka dalam akarnya. Berapa? X min 3. Kurang dari 5 min X. 5 min X kuadrat itu berapa? Kan sama saja dengan 5 min X dikali 5 min X ya. Nah, kita buat dulu di sini. 5 min X dikali 5 min X. Nah, 5 kali 5 adalah 25. 5 kali min X adalah min 5X. Min 5 kali X min 5X. Min X kali min X adalah X kuadrat ya. Nah, kita taruh ke sini. X kuadratnya taruh depan ya. Nah, jadi X kuadrat min 5X min 5X jadinya min 10X ditambah 25. Setelah itu, biar gampang kayak tadi, yang ada X kuadrat kita pindah ke kiri. Atau tukar posisi ya. X kuadrat min 10X plus 25. Tandanya juga ditukar. Lebih dari jadi kurang dari. X min 3. Kemudian yang kanan kita buat jadi 0. X kuadrat min 10X
Ini ada plus X pindah 2 jadi min X. Plus 25 min 3 pindah 2 jadi plus 3. Kurang dari 0. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya. X kuadrat min 10 min X jadinya min 11X. 25 tambah 3 jadinya 28. Tinggal kita faktorkan. Faktor dari 28 yang dijumlah hasilnya adalah negatif 11. Itu berapa? Kan 28 berasal dari 4 kali 7 ya. Atau min 4 dikali min 7. Tapi yang dijumlah saya lihat min 11. Berarti yang min 4 sama min 7. Di sini ada X sama X. Min 7 sama min 4. Nah. Sama dengan 0 ya. Nah. Jadi X-nya di sini berapa? X min 7 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan positif 7. Atau X min 4 sama dengan 0. X-nya jadinya positif 4. Setelah itu kita buat garis bilangannya ya. Nah, kita hapus dulu. Di sini ada 7 sama 4. Kalau di sini ada 4-nya, di sini ada 7-nya. Tandanya ini apa? Kan kurang dari ya. Berarti nanti kita ambil daerah yang negatif. Berarti kan nolnya di mana? Di tengah apa di kiri? Di kiri ya. Di sini pasti ada angka 0. Ini buat menguji daerah positif sama negatifnya. Kita lihat dari sini aja. Sebelum difaktorkan. Kan X kuadrat min 11X plus 28. Konstantanya nilainya apa? Kan positif, otomatis di sini adalah positif. Sini negatif, sini positif. Kan 0 dikurangi 0 ditambah 28. Kan jadinya positif 28 ya. Nah, karena kurang dari, kan kita ambil daerah yang negatifnya. Berarti di tengah sini. Oke. Kemudian, tadi kan untuk menyelesaikan soal yang akar fx lebih dari gx, kan yang pertama gx-nya kurang dari sama dengan 0 atau dikuadratkan. Kalau ada kata-kata atau berarti nanti digabungkan ya. Nah, kita gabungkan sama yang gx kurang dari 0. Itu tadi berapa hasilnya? Kan x lebih dari positif 5 ya. Nah, 5-nya itu di mana? Kan di sini 5. Nah, garis bilangannya lebih dari, berarti ke kanan. Nah, kalau ada atau kan digabungkan. Kalau digabungkan berarti semuanya ikut. Nah, semuanya ikut ya. Dari 4 sampai ke tak hingga ke sana. Nah, setelah itu baru HP yang pertama tadi berapa? Kan X-nya lebih dari sama dengan 3. 3 di mana? Kan di sini ya. Ini ada 3 di sini. Nah, lebih dari berarti kan ke kanan ya. Nah, kan tadi atau. Kalau atau itu artinya union atau gabungan. Kalau ada kata-kata dan, kan di sini penyelesaiannya HP1 beririsan dengan HP yang kedua tadi. HP1-nya kan tadi yang syarat akar. HP yang keduanya gx kurang dari 0 atau dikuadratkan. Tadi kita udah dapat yang dikuadratkan sama yang gx kurang dari 0. Kemudian kita iriskan dengan HP yang pertama, yaitu X lebih dari sama dengan 3. Ini kan X lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau kita iriskan, berarti kan di sini cuma satu garis ya. Berarti di sini nggak ikut HP-nya. Yang mulai kita gabungkan atau kita iriskan, kan dari sini. Nah,
Nah, di sini. Jadi penyelesaiannya gimana? Kan dari 4 sampai tak hingga. Jadi X-nya lebih dari 4. Gitu. Oke? Jadi ingat langkah yang keempat. HP yang pertama kita iriskan dengan GX kurang dari 0 atau dikuadratkan. Jadi yang GX kurang dari 0 sama yang dikuadratkan kita kerjakan dulu. Setelah itu kita iriskan dengan HP yang pertamanya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.